Oke, Assalamualaikum. Timnas Indonesia U17. Gila, luar biasa banget. Kemarin kita baru menang lawan Yaman, menangnya juga meyakinkan, menangnya luar biasa. Skornya mutlak banget, 4-1 untuk Indonesia. Di pertandingan sebelumnya juga kita lawan Korea, kita bisa memenangkan pertandingan juga. Dan sekarang kita pimpinan klasemen, dan posisi kita itu nggak tergoyahkan. Kita di pimpinan klasemen, mau apapun hasilnya nanti, tetap kita akan menjadi pimpinan klasemen. Karena sistem yang dipakai sekarang itu adalah head to head di atas selisih gol. Jadi kita udah aman, kita udah memastikan diri. Yang pertama kita pimpinan klasemen, yang kedua kita udah pasti lolos ke fase berikutnya, dan yang pasti ini yang perlu disyukuri, kita udah pasti masuk ke Piala Dunia. Gue berulang kali gue ngingetin untuk kita bersyukur, alhamdulillah luar biasa banget, karena dengan kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Jadi bersyukur supaya hasil-hasil berikutnya mau Allah diberikan kemenangan lagi untuk timnas Indonesia. Oke? Terus lawan berikutnya Afghanistan. Afghanistan ini gue bilang cenderung lebih mudah dibanding lawan lain. Jadi urutannya Korea, setelah Korea Yaman, setelah Yaman itu Afghanistan. Gue bilang lebih gampang karena Korea sendiri ngebantai Afghanistan di pertandingan kemarin itu dengan skor 6-0. Jadi, kalau kita bisa ngalahin Korea, terus Korea bisa bantai Afghanistan, apalagi King Indo nanti ketemu si Afghanistan. Kayaknya angkanya bakal banyak banget. Jadi, gue ngeliat ada dua opsi sebenarnya buat Coach Nova di sini. Yang pertama, dia bisa tetap pakai pemain intinya. Dia bisa pakai pemain inti untuk menjaga rekor yang kita sapu bersih. Terus untuk memantapkan tetap di posisi pertama, emang udah pasti aman di situ. Dan supaya ritme pemain juga nanti kalau misalkan terlalu lama nggak main, takutnya drop gitu. Itu ada opsi-opsinya. Yang kedua, itu memainkan lapis keduanya. Lapis kedua dimainin, kita menang atau enggaknya belum tentu karena ini main lapis kedua. Tapi penting juga buat pemain-pemain cadangan karena dia juga butuh pengalaman untuk main di level Asia yang pasti. Terus yang kedua, pemain-pemain inti kita juga bisa istirahat gitu. Jadi nanti ketika lawan berikutnya, siapapun itu nanti dari grup D, itu pemain kita udah bisa fit. Jadi ada plus minus. Tinggal nanti tim kepelatihan dan Coach Nova ngambil yang mana yang terbaik untuk timnas Indonesia U17. Tugasnya kita adalah kita ngedoain supaya Allah kasih nanti ilham ke tim kepelatihan dan Coach Nova. Allah kasih petunjuk supaya nanti keputusan yang diambil itu keputusan yang tepat. Jadi ya udah kita bisa bantu doa semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, dengan kita bantu doa, hasil-hasil berikutnya bisa didapat lagi sama timnas Indonesia dan timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Mudah-mudahan. Oke, terus kalau gue menurut gue ya mendingan pakai lapis kedua. Karena yang tadi yang udah gue jabarin, dengan lapis kedua, pemain cadangan jadi punya pengalaman, pemain cadangan juga mentalnya terangkat, terus pemain intinya juga bisa beristirahat. Tapi beberapa pemain pilar, pemain utama, itu harus dimasukin nanti di akhir-akhir babak kedua. Supaya apa? Supaya badannya tetap hangat nanti ketika lawan berikutnya, dia nggak terlalu lama menunggu melewati satu pertandingan untuk pertandingan berikutnya. Takutnya fitnessnya dia itu sedikit drop. Itu bahaya juga buat timnas Indonesia. Saran aja dari gue. Oke? Terus yang berikutnya, timnas akan ketemu runner up dari grup D. Runner up siapa? Belum ketahuan. Karena grup D ini agak unik. Dia peringkat terakhirnya aja sampai saat ini tuh bahkan masih bisa peringkat kedua nanti. Jadi urutannya kayak gini. Ada Korea Utara. Terus ada Korea Utara itu dengan 3 poin. Terus di bawahnya, 6 poin. Korea Utara menang 2 kali kalau nggak salah deh. Korea Utara... Iya, di bawahnya ada si Oman dan Tajikistan sama-sama 3 poin. Di bawahnya lagi itu baru ada si Iran dengan 2 poin. Jadi, nanti Iran akan ketemu Tajikistan. Kemungkinan besar Iran bisa memenangkan pertandingan lawan Tajikistan. Makanya kalau misalkan Iran bisa menang, Iran akan peringkat kedua. Terus Korut lawan Oman, kayaknya menang Korut. Jadi Oman akan ada di peringkat ke bawah sama Tajikistan. Jadi nanti Korea Utara, Iran, Tajikistan, baru si Oman. Kalau gue feelingnya kayak gitu. Nah, kita ketemu runner up dari grup D. Kemungkinan besar kita bisa ketemu sama Iran. Bahaya apa enggak? Agak ngeri juga ketemu Iran. Cuman, kalau kita udah bisa ngalahin Korea Selatan, kemungkinan besar kita bisa ngalahin Iran. Tapi masih belum tahu apakah Iran, apakah Tajikistan, apakah Oman. Jadi ini grup masih benar-benar ketat banget sampai ke
urutan paling bawahnya gitu. Jadi kita masih tunggu pertandingan yang berikutnya. Nanti hasil akhirnya itu baru kita tahu kita akan ketemu siapa. Cuman gue tadi memprediksi aja kira-kira siapa yang akan jadi lawan kita nanti di fase berikutnya. Oke, kita akan main tanggal 11 nanti. Jam 12 malam lewat 15 menit. Berarti itu di hari Kamis kemungkinan kalau misalkan hitungan di Jumat. Kalau misalkan hitungan tanggal 11, berarti 11-nya dini hari berarti. Soalnya jam 12 lewat 15 menit. Nanti mainnya itu adalah di Stadion Prince Abdullah Al Faisal. Oke, jadi ya siapapun lawannya, tetap kita harus fokus, kita harus analisa. Berarti sekarang tim kepelatihannya harus menganalisa beberapa tim yang ada di grup D gitu. Karena udah jalan 2 pertandingan, tentu udah bisa dilihat. Nggak fokus ke siapa, misalkan kalau misalkan udah pasti lawannya Iran, enak, kita tinggal analisanya lawannya Iran aja yang kita analisa. Tapi kali ini nggak, kali ini tim kepelatihan harus menganalisa 3 tim yang mereka tuh punya peluang yang sama gitu untuk berada di runner-up grup D. Yang mana nanti itu akan ketemu sama Timnas Indonesia. Oke, gue ngelihat ada sekitar 4-5 pemain yang potensi banget, yang performanya stabil, performanya bagus banget di 2 pertandingan ini. Jadi hampir semua rata-rata main bagus, cuman gue milih sekitar 4-5 pemain yang menurut gue ini menyuri perhatian banget dan ini bisa menjadi masa depan Timnas Indonesia. Inilah yang ditunggu-tunggu, orang banyak yang nanya, lo naturalisasi, lo main akselerasi sampai kapan? Kan pertanyaan kayak gitu kan selalu muncul. Sampai kapan ini akselerasi naturalisasi? Sampai kapan? Ya jawabannya simpel. Sampai ada pemain lagi yang hebatnya lebih daripada pemain naturalisasi itu muncul. Siapa? Orang-orang ini yang menurut gue bisa berada di level itu nanti. Yang pertama adalah Evandra Florasta. Ini dari 5 gol yang dicetak sama Timnas Indonesia, dia nyetak 3 gol. Ini luar biasa banget. Bagus banget, stabil banget, fisiknya kuat, larinya kenceng, bahkan untuk body balance-nya bagus banget. Jadi ini orang lumayan komplit, bahkan dia masih muda banget, dia masih bisa berkembang. Yakin gue kalau misalkan dididik dengan benar-benar, orang ini akan potensi banget si Evandra Florasta. Terus yang berikutnya, Zahabi Goli juga bagus banget. Dia udah nyetak 1 gol, 1 assist bahkan untuk Timnas Indonesia, dan dia selalu main rutin di Timnas Indonesia. Jadi ada Evandra, ada Zahabi Goli. Ini keduanya istimewa buat gue. Yang ketiga ada Putu. Ini Il Capitano, the next Rizky Ridho kita. Dia ngejaga lini pertahanan, cukup kokoh, luar biasa. Gue ngeliat, bahkan gue suka banget dari posturnya, dari gaya mainnya, ketenangannya, itu oke banget loh untuk ini orang. Terus yang berikutnya ada Matthew Baker. Ini dia udah ya istimewa banget lah, dari umpan-umpannya, dari ngejaga posisinya, dari dia nyiimbangin ini pertahanan, dibikin rapihnya. Ini anak yang cerdas, ini aset banget. Bahkan dia pernah ditawarin sama Socceroos, sama Timnas Australia untuk gabung lagi ke Timnas Australia. Tapi dia nolak, dia lebih milih Timnas Indonesia. Luar biasa. Ini patut diacungi 2 jempol untuk si Matthew Baker. Kayaknya udah, satu lagi lah, anggap si Dava Al-Ghassemi ini. 2 pertandingan main bagus, dia lawan Yaman bagus banget, lawan Korea lebih bagus lagi menurut gue. Ya sempurna lah. Jadi ada 5 pemain, gue ulangin lagi. Ada Evandra, ada Goli, ada Putu, ada Matthew Baker, sama ada Dava, kiper kita. Kalian coba juga komen, menurut kalian takutnya versi gue sama versi lo berbeda. Jangan-jangan lo punya pemain idola yang menurut lo bagus juga yang nggak gue sebutin, lo komen di bawah. Gue juga jadi bisa tahu siapa pandangan-pandangan pecinta timnas. Mungkin siapa, lo komen di bawah. Lo tulis, terus apa specialty dia. Misalkan lo tulis si A, ya kenapa dia bisa bagus di mata lo gitu. Jadi nanti gue akan diskusi di kolom komentar. Kalau yang oke komentarnya gue akan replay dengan video shorts gue biasanya. Gue akan replay dengan video pendek yang ada tulisan komen kalian di atasnya itu. Oke? Seru banget nanti bakalan. Jadi tunggu pertandingan berikutnya. Kita doain dari sekarang. Mudah-mudahan Timnas Indonesia bisa menang lagi. Amin insyaallah. Jadi sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.